Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kembali kita haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat pada kita semua. Nikmat yang kita semua sepakat tidak mungkin kita hitung berapa jumlahnya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan malam ini kita kembali melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, yang pada kesempatan malam ini supaya pembahasannya agak lebih teratur, kemudian lebih terdokumentasikan, maka sengaja kita bagikan buku kecil di hadapan jemaah sekalian untuk memudahkan pembahasan kita ini. Dan kita berharap mudah-mudahan pembahasan kita ini bisa membantu kita untuk memahami banyak hal dalam agama kita ini. Tadi di sholat maghrib kita di rakaat kedua, ayat yang dibacakan juga sebagai contoh ayat yang berhubungan dengan Sirah Nabawiyah yang kita singgung dalam pembahasan di buku kita ini. Kita coba awali dengan yang ada di buku di halaman 5, muqaddimahnya atau pengantarnya, bahwa ini sudah menjadi tuntutan setiap kita, setiap manusia, apapun agamanya, apalagi kita umat Islam, untuk belajar sejarah. Karena sejarah ini banyak berulang. Bahkan pengulangan-pengulangan itu ada yang punya kemiripan-kemiripan yang luar biasa, memudahkan kita mengantisipasi atau menyikapi apa yang akan terjadi. Kalau berbeda nama, berbeda tempat, itu hal yang biasa, tapi kejadiannya bisa. Apa yang dibacakan oleh imam di rakaat kedua misalnya tadi berkaitan dengan orang munafikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga tentu jadi pelajaran bagi kita bahwa kalau di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam orang munafikin sudah lumayan banyak, apalagi di zaman kita sekarang yang mereka menjadi duri bagi perjuangan umat ini. Nah, tentu bukan cuma sekedar tahu peristiwa-peristiwa, tapi belajar sejarah yang tidak kalah pentingnya, dan itu di halaman 5 baris ke-7, kita juga perlu mengambil ibrah, mengambil pelajaran apa di balik peristiwa tersebut. Karena setiap peristiwa yang terjadi di masa lalu menyisakan atau meninggalkan pelajaran untuk kita. Ada yang pelajaran itu bersifat umum untuk semua manusia, ada yang khusus untuk kelompok tertentu. Misalnya pelajaran tersebut untuk para suami, untuk para pemimpin, untuk para guru, yang itu khusus pada orang-orang tertentu, tapi juga bisa untuk masing-masing pribadi kita yang kebetulan berada dalam kondisi tersebut. Nah, kemudian di paragraf keduanya, orang yang memiliki kesadaran sejarah akan memperoleh pengaruh positif dalam menyikapi kenikmatan maupun musibah. Kalau kita sekarang ditimpa musibah, kita bisa melihat di masa lalu juga ada orang dapat musibah, dan musibahnya tidak kalah besar, tidak kalah berat. Kalau sekarang ada orang difitnah, dicaci maki, Rasulullah SAW pun mendapatkan ujian yang tidak kalah hebatnya dan dahsyatnya. Nabi SAW bukan cuma pernah dicaci maki, difitnah, pernah mengalami gangguan fisik, sampai ancaman dan upaya pembunuhan. Sebagian sampai ada yang menuliskan dan menyebutkan 16 bentuk upaya menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan
Salah satu pelajaran yang kita bisa ambil dari peristiwa bagaimana Nabi SAW melakukan semua aktivitas itu, apa yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Bedanya orang soleh dengan muslih. Orang soleh itu artinya orang yang baik untuk dirinya, sementara orang muslih adalah orang yang baik untuk dirinya dan dia memperbaiki orang lain. Kata Imam Ibnu Qudamah, orang soleh itu disukai orang lain, orang-orang umumnya senang, tapi muslih dibenci orang. Muslih, orang yang memperbaiki orang lain, mengingatkan orang lain, menegur orang lain, menasihati orang lain, umumnya tidak disukai orang lain. Kita senang ada orang lihat misalnya begini, ada orang yang rajin ke masjid, jamaah sholat 5 waktu, kemudian sholat berjamaah berada di shaf pertama, tapi nggak mengurusi kemaksiatan, kemungkaran yang termasuk yang kita lakukan. Tapi kalau sudah mulai mengutip atau sudah mulai mengusik aktivitas kita, tidak sedikit di antara kita yang merasa keberatan. Nah, itu bedanya orang soleh dengan muslih. Nabi SAW ketika beliau sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, orang musyrikin sampai menjuluki beliau Al-Amin. Yang memberikan julukan Al-Amin itu bukan para sahabat, dan tentu bukan Nabi Muhammad SAW. Hanya bukan beliau yang memperkenalkan diri kepada orang bahwa saya Al-Amin. Bukan sahabat yang menyematkan dengan julukan Al-Amin, tapi yang memberikan julukan tersebut adalah musyrikin. Beliau bukan seorang nabi dan rasul pada saat itu. Beliau dikenal sebagai orang baik. Tapi begitu beliau mulai diangkat menjadi nabi dan rasul, diperintahkan untuk berdakwah, mengajak pada agama ini, mulai saat itu beliau dimusuhi. Dan gak tanggung-tanggung dimusuhinya dengan berbagai cara, sampai upaya pembunuhan. Bahkan Nabi SAW ngetes terlebih dahulu untuk menguji apakah memang mereka ini percaya pada apa yang akan beliau sampaikan atau tidak. Ketika beliau mendapatkan wahyu, beliau diperintahkan untuk menyampaikan dakwah ini kepada kaum musyrikin saat itu atau bangsa Arab di kota Mekah saat itu. Beliau berada di Bukit Sofa. Bagi yang pernah berangkat haji itu sudah bisa membayangkan Bukit Sofa, bukitnya agak tinggi, dan kalau sampai hari ini Bukit Sofa masih bisa terlihat sebagian bukitnya. Beliau naik ke atas bukit, kemudian beliau memanggil perwakilan dari berbagai kabilah. Alhamdulillah dihadiri, ada yang langsung pimpinan kabilahnya, ada yang perwakilannya, dan kumpul dalam jumlah yang banyak. Setelah itu, sebelum beliau menyampaikan wahyu yang disampaikan kepada beliau ngetes terlebih dahulu dengan bertanya kepada mereka, apakah anda semua, apakah kalian semua percaya kalau seandainya saya sampaikan dari balik bukit ini akan ada pasukan yang menyerang kita? Apa jawab mereka? Mereka mengatakan, kami belum pernah mendapati anda berbohong. Artinya kami percaya. Ini mereka sampaikan ketika Nabi SAW tanya, kalau seandainya saya sampaikan di balik bukit ini akan ada musuh yang menyerang kita, pasukan yang akan menyerang kita, untuk ngetes. Dan beliau dikenal sebagai orang soleh. Nah, kemudian beliau menyampaikan, ketahuilah bahwa saya adalah utusan Allah SWT yang saya diperintah oleh Allah SWT untuk mengajarkan kepada kalian, mengajak kepada kalian menyembah hanya kepada Allah SWT dan tidak kepada selain Allah SWT. Abu Lahab langsung spontan merespon dengan mengatakan, tabban laka, celakalah kamu, alihada jama'ata, apa untuk ini kamu mengumpulkan kami? Karena Abu Lahab mengatakan tabban, maka Allah kemudian menjawab dengan tabban yada abi lahab wa tab. Nah, sejak saat itu beliau dimusuhi. Sejak beliau menjadi muslih, sejak beliau mengajak-ngajak pada kebaikan, beliau dimusuhi. Nah, ini salah satu bentuk pelajaran dari sejarah bagaimana orang soleh dan orang muslih. Dari Rasulullah SAW kita dapatkan pelajaran. Beliau dikenal sebagai orang jujur, sampai mereka musyrikin sulit menemukan cacat pada diri Rasulullah SAW. Pembohong bukan, penipu bukan, mencuri bukan, dan semua sifat-sifat jelek tidak ada pada diri Nabi SAW. Musyrikin yang berada di kota Mekah, mereka tidak menemukan
ada cacat pada diri Nabi SAW. Beliau dikenal sebagai orang soleh. Tapi begitu beliau menjadi muslih, mengajak kepada kebaikan, beliau mulai dimusuhi, tuduhan-tuduhan mulai dicari-cari. Dibilang majnun, orang gila, dibilang tuh syair, disibukkan Quran, memang dasar penyair, bikin syair buatan dari yang bersangkutan, lalu dikatakan sahir, tukang sihir, dan semua tuduhan itu disematkan sejak beliau menjadi muslih, mengajak pada kebaikan. Nah, ini contoh kita belajar dari sejarah. Nah, ini kira-kira gambaran pengantarnya. Kemudian di halaman 6 di bagian kedua, Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan yang baik. Saya tidak akan baca semuanya. Gini, uswatun hasanah yang terdapat dalam Al-Quran. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, disebutkan dengan bentuk isim nakirah, kata benda indefinitif. Artinya kata benda yang menunjukkan makna yang sifatnya batasi. Artinya Rasulullah SAW sebagai teladan yang baik itu dalam segala hal. Bukan laqad kana lakum fi rasulillahi al-uswatul hasanatun, tapi uswatun hasanatun, menggunakan tanwin, tidak menggunakan alif lam. Bedanya, kalau menggunakan alif lam berarti spesifik, teladannya itu teladan pada bagian, tetapi uswatun hasanah itu artinya beliau jadi teladan dalam segala hal, dan teladan yang. Dan inilah salah satu kelebihan yang dimiliki Islam yang tidak dimiliki umat agama lain. Salah satu kelebihan yang dimiliki Islam adalah kita punya seorang yang menjadi contoh penerapan ajaran Islam secara utuh dan lengkap, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau orang bertanya, cara tidur menurut Islam itu seperti apa? Kita mengatakan tidurnya Rasulullah SAW. Cara makan sesuai dengan Islam itu, cara makan seperti apa? Kita mengatakan cara makannya Rasulullah SAW. Cara berbicara, cara berjalan, cara berdialog dengan orang yang lebih tua, yang seusia, yang lebih muda, dan apapun yang ada dalam Islam, kita bisa sebutkan contohnya adalah Rasulullah SAW. Pada bulan yang lalu saya sempat menyinggung beberapa contoh yang agak detail dari keteladanan Rasulullah SAW. Misalnya hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga. Yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga beliau diceritakan kepada kita oleh para istri dan diceritakan dengan detail. Nonton bareng, makan bareng, tidur bareng, sholat malam bareng, mandi bareng, dan semua yang bareng-bareng yang seperti layaknya suami istri diceritakan oleh istri. Aisyah menceritakan, demikian pula istrinya yang lain menceritakan bagaimana seperti layaknya suami istri, sampai hal yang sangat sensitif, mandi. Aisyah ceritakan bahwa beliau pernah mandi bareng bersama Rasulullah SAW, embernya satu, diceritakan pada kita. Ini artinya pada bagian ini kita bisa mengambil keteladanan bagaimana Nabi SAW bersama istri. Tapi di tempat yang lain juga kalau kita mendengar penuturan putri-putrinya, karena putra-putra Rasulullah SAW meninggal pada usia di bawah 2 tahun, ini bukan 18 bulan, 20 bulan, yang jelas di bawah 2 tahun. Tapi putri-putrinya sampai dewasa, kemudian menikah, berumah tangga, bahkan ada yang sampai punya anak, sehingga mereka bisa bercerita bagaimana bapaknya, itu Rasulullah SAW, diceritakan kepada mereka. Ada yang cerita kepingin punya pembantu, yang itu sampai kepada kita, sehingga kita juga bisa memahami kalau di zaman sekarang juga ada orang yang merasa pekerjaan rumah tangga ini berat dan banyak, sehingga memerlukan kehadiran pembantu. Fatimah bercerita itu pada Nabi SAW dan dialognya diabadikan. Kemudian
putri Nabi SAW yang kebetulan suaminya tidak beragama Islam. Di awal-awal Islam ketika putrinya masuk Islam tapi suaminya nggak ikut, harus hijrah bersama para sahabat dan sahabiat yang lain bersama bapaknya, minta izin kalau belum hijrah bagaimana. Lalu kemudian kalau hijrah, kemudian suaminya masih berada di Mekah, dan di perang Badar suaminya ditahan, kan menantu Rasulullah SAW ditahan, pertama masuk dalam tawanan, kemudian minta supaya dibebaskan. Pada saat membebaskan menggunakan kalungnya Khadijah, kalung ibunya. Nabi SAW melihat kalung itu nangis karena ingat dengan istri tercintanya. Suasana itu diceritakan kepada kita, dan ini namanya uswatun hasanah. Sehingga kita bisa menangkap gambaran uswatun hasanah itu dalam segala aspek. Maaf kalau mau jujur, dan ini sempat kita coba kita buat dalam sebuah survei kecil-kecilan di beberapa tempat dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah ini pertanyaan terkait dengan sirah nabawiyah. Kalau kita disodorkan pertanyaan, apa yang kita ketahui tentang Nabi Muhammad SAW, sirah nabawiyah, perjalanan hidupnya. Sebagian ketika menyebut sirah nabawiyah itu menyebut perang-perangnya. Itu pun hanya cuma sebagian, perang Badar, perang Uhud, terus perang Khandaq, yang hanya cuma beberapa. Terus kemudian bagaimana kehidupan rumah tangganya? Ada yang nggak ngerti sama sekali. Ada yang belum pernah mendengar bagaimana beliau bersama istrinya, bagaimana keharmonisan, kemesraan dalam kehidupan rumah tangga, seperti luput dari sirah nabawiyah. Apa sirah itu isinya perang-perang? Tentu tidak. Betul ada perangnya, tetapi juga ada sholatnya, ada puasanya, ada juga hajinya, ada kehidupan rumah tangganya, beliau bersama istrinya, bersama anaknya, bersama para sahabat. Dan dalam suasana seperti itu kita bisa mendapati bahwa Nabi SAW tinggal bersama para sahabat, tinggal bersama kaum muslimin pada saat itu justru lebih banyak daripada aktivitas pribadi. Bahkan kalau dihitung dalam sehari, dari mulai sejak bangun tidur sampai malam menjelang tidur, aktivitas yang paling banyak adalah beliau bersama masyarakat, bersama sahabat, bersama sebagian anggota keluarganya, dan tidak sendirian. Bukan sebagai seorang sosok tokoh yang menyendiri mengasingkan dari masyarakat yang ada saat itu. Nah, ini yang berkaitan dengan uswatun hasanah. Nah, kemudian setelah pengantar ini, saya ingin mencoba mengenalkan apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya, tetapi saya tidak sebutkan secara utuh, berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan sirah nabawiyah. Kalau di buku di halaman 9, di sini disebutkan agak lebih lengkap beberapa bagian dari sirah nabawiyah. Ketika orang mendefinisikan sirah nabawiyah, ada definisi yang paling umum dan sederhana, ya, pokoknya perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dari sejak sebelum lahir atau menjelang kelahiran sampai dengan wafat, atau pasca wafat beberapa hari. Tetapi di halaman 9 dicoba dijelaskan agak lebih lengkap. Jadi sirah nabawiyah adalah kumpulan berita-berita yang diriwayatkan. Kenapa kita menyebutkan berita? Karena ini adalah kisah, tapi kisah ini ada riwayatnya. Yang nanti di bagian akhir buku ini di halaman sekitar 40-an kita akan dapati berkaitan dengan riwayat-riwayat sirah nabawiyah. Ketika kita menyebut bahwa Nabi SAW pernah mandi bareng, Nabi SAW pernah lomba lari bareng dengan berlomba lari dengan istrinya. Semua yang mengatakan apapun tentang Nabi Muhammad SAW harus bisa menghadirkan riwayat. Jadi nggak bisa kita mengatakan katanya sih, nggak bisa. Buktikan dasarnya, riwayatnya dari mana. Ketika kita mengatakan Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah menggunakan rute yang tidak biasa dilalui oleh orang yang melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah, kemudian ditemani oleh siapa? Pertanyaannya riwayat siapa?
Bahkan seperti yang kita sampaikan di bulan lalu, sampai pada bagian yang sangat kecil tentang Nabi Muhammad SAW, tentang fisiknya. Ketika kita menyebutkan bahwa rambut putih yang ada di jenggot dan kepala Nabi SAW tidak lebih dari 20 helai. Tidak lebih dari 20 helai. Riwayat tersebut bisa ditemukan di kitab apa, siapa yang meriwayatkan, sampai kepada sahabat yang meriwayatkan jumlah tersebut siapa. Jadi sirah itu begitu. Beda dengan kalau kita menyebut kisah-kisah yang kadang-kadang nggak jelas sumbernya. Bahkan jangankan yang berabad-abad, ada yang baru cuma sekitar 1-2 abad saja di zaman kita sekarang. Artinya 1 atau 2 abad dari zaman kita sekarang, kadang-kadang kita kesulitan menyebutkan ini mana sumbernya. Mana sumbernya? Misalnya masyarakat Prancis menceritakan tentang Napoleon Bonaparte. Itu yang cerita itu siapa? Atau bahasa kita kalau dalam ilmu hadis, sanadnya itu bagaimana? Kalau sirah nabawiyah kita bisa ceritakan itu dengan detail sampai kita bisa sebutkan sanadnya. Siapa meriwayatkan dari siapa, kemudian siapa sampai sahabat yang bertemu langsung, berdialog langsung atau bersama Rasulullah SAW. Maka dalam definisi ini kita sampaikan bahwa ini adalah kumpulan berita-berita yang diriwayatkan. Jadi jelas riwayatnya. Maka ketika ditanya mana literaturnya juga harus juga jelas. Nanti kita sampaikan literatur itu atau sumber itu dari mana. Ada Quran, ada hadis. Ketika kita mengatakan Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim, dan mana dasarnya? Ada di Quran. Alam yajidka yatimam fa'awa. Yatim. Ayatnya jelas menyebutkan yatiman. Maka kita juga mengatakan yatim. Itu Qurannya. Kemudian ada orang munafikin yang berusaha untuk mengusir Nabi Muhammad SAW. Dasarnya mana? Ayat yang kita dengar di rakaat kedua tadi. Dan sholat maghrib kita tadi, kita mendengar imam membacakan upaya orang-orang munafikin untuk mengusir Nabi Muhammad SAW dari Madinah. La yukhrijannal a'azzu minhal adzan. Sungguh orang yang mulia akan mengusir orang yang dianggap hina. Kata orang munafikin, yang mulia itu mereka, yang hina adalah Nabi Muhammad SAW. Ini kata mereka. Allah abadikan dalam Al-Quran cerita tersebut. Tapi kemudian apa yang terjadi, tentu nanti lanjutan ayatnya menjelaskan hal tersebut. Jadi jelas sumbernya, baik Quran, hadis ataupun yang lainnya. Saya lanjutkan. Jadi kumpulan berita-berita yang diriwayatkan atau dikisahkan dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Lalu meliputi apa isinya? Di antaranya berisi nasab. Ini juga bagian dari ilmu yang akan berhubungan erat dengan bahasa sirah nabawiyah, yaitu ilmu tentang nasab. Kita di Indonesia tidak terlalu biasa mengembangkan nasab ini, sehingga kalau kita ditanya nama kakek kita yang ketiga itu siapa, kita nggak bisa menyebut. Kita umumnya cuma bisa menyebut nama bapak kita, nama kakek kita. Terus kalau ke atas lagi, apalagi 2 orang di atas kakek kita, artinya kakeknya kakek kita itu siapa, tidak semua kita sanggup menyebutkannya. Sementara masyarakat Arab, salah satu kelebihannya adalah mereka melestarikan nasab. Pada saat kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW, bisa disebutkan dari mulai Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, seterusnya sampai kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail berarti Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim terus sampai kepada Nabi Nuh, dari Nabi Nuh terus sampai kepada Adam alaihissalam. Kira-kira buku yang membahas itu apa? Juga bisa disajikan atau bisa disebutkan bukunya, seperti misalnya Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir. Jadi di Bidayah wa Nihayah itu kalau menyebut nama siapapun nabinya, siapapun rasulnya, disebutkan nasabnya. Nuh alaihissalam bin Lamik bin Mutawsyalih bin terus sampai dengan Adam alaihissalam. Lalu Nabi Soleh bin terus sampai dengan Adam alaihissalam. Dan
Ini salah satu kelebihan yang dimiliki bangsa Arab, yang tradisi seperti ini mereka wariskan turun-temurun dan itu disampaikan secara lisan di rumah tangga masing-masing. Jadi kalau kita bertemu dengan anak misalnya di usia 13 tahun atau bahkan baru cuma 9 tahun, 10 tahun, kita minta tolong sebutkan nasab yang nasabnya sampai dengan kakeknya yang ke-13, dia bisa sebutkan nama bapaknya, nama kakeknya, kemudian bapak dari kakeknya, lalu kakek dari kakeknya, terus sampai dengan yang ke-13, yang ke-14 bisa dia sebutkan. Karena memang tradisi itu terus dijaga. Kemudian selain nasab juga kehidupan sosial. Ketika beliau berada di perut ibunya, kemudian ketika beliau lahir, termasuk kondisi yang menyertainya. Salah satu manfaat kita mengetahui kondisi bangsa yang ada saat itu, misalnya kondisi itu berkaitan dengan ada kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi politik, lalu kondisi keagamaan. Tapi dari sekian banyak yang bisa disajikan, diantaranya misalnya ada bangsa yang besar. Kalau kita sekarang mengenal ada negara adidaya, dua bangsa yang kuat, yang besar saat itu, Persia dan Romawi, yang diceritakan dalam Al-Quran. Sampai Al-Quran menceritakan ketika yang satu dikalahkan sama yang lain. Di surat Ar-Rum misalnya, Allah berfirman, "Ghulibatir Rum." Bangsa Romawi dikalahkan. Allah abadikan bahkan nama suratnya surat Ar-Rum, bercerita tentang bangsa Romawi. Apa pelajaran yang kita bisa ambil? Ini mengajak kepada kita bahwa ketika kita hidup di sebuah masyarakat, di sebuah zaman, kita juga dibiasakan untuk mengenal peta geopolitik yang ada di sekeliling kita. Kalau kita hidup di zaman sekarang, di tempat ini, kita juga perlu paham apa yang terjadi di sekeliling kita. Dan Sirah Nabawiyah mengenalkan itu dari sejak awal, sejak Nabi Muhammad SAW sebelum lahir, dikenalkan dua bangsa besar tadi, bagaimana kekuatan mereka sampai kekuasaannya masuk ke wilayah-wilayah di Jazirah Arab. Lalu bagaimana Nabi SAW membangun kekuatan, kemudian peristiwa peperangan yang terjadi antar mereka, kemudian bangsa umat Islam berhadapan dengan beberapa bangsa-bangsa tadi, semuanya Allah ceritakan atau Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, dan itu bagian dari sirah Nabawiyah. Kemudian setelah kondisi yang menyertainya, lalu masa kecil, dari sejak mulai beliau setelah lahir disusui, siapa yang menyusui, kemudian sampai di usia remaja, ketika dibawa ke kabilah Bani Sa'ad, disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, lalu didatangi oleh malaikat Jibril yang datang dalam bentuk atau wujud aslinya, karena malaikat itu dalam wujud aslinya punya sayap, seperti yang Allah abadikan di surat Fatir, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa rubah yazidu fil khalqi ma yasha. Allah ceritakan di surat Fatir ayat 1, malaikat itu punya sayap. Sayapnya ada yang 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ketika malaikat datang, anaknya Halimah melihat malaikat datang dan mendatangi Nabi Muhammad SAW, langsung berlari ketakutan karena melihat makhluk yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dan wajar kalau anak melihat makhluk yang belum pernah dilihat sebelumnya, ketakutan. Sekarang kalau melihat makhluk yang pernah dilihat saja dan ukurannya di atas ukuran yang biasa, misalnya kalau lihat burung, biasanya ukurannya kecil. Jadi kalau burungnya panjangnya, lebarnya beberapa kali lipat yang biasa, itu ketakutan. Lalu menceritakan pada ibunya, tolong selamatkan Muhammad. Nah, ternyata malaikat datang kemudian membelah dadanya, membersihkan hatinya yang bekas jahitan
di dada Rasulullah SAW tersebut sempat terlihat oleh sahabatnya ketika digendong, dan sempat terlihat ada belahan pada dada Rasulullah SAW. Nah, ini bagian dari sirah nabawiyah. Kemudian lanjutannya sampai beliau diangkat menjadi nabi. Pada usia kanak-kanak, remaja, kemudian sampai beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Setelah itu beliau mulai berdakwah sampai dengan periode Mekah berakhir, lalu pindah ke periode Madinah. Yang kalau diringkaskan dari uraian ini, dan biasanya dibahas sirah nabawiyah itu sampai dengan wafat atau pasca wafat, itu sampai dengan pemakaman. Nah, kalau diringkaskan, periode kehidupan Rasulullah SAW bisa dibagi menjadi dua. Ini yang paling umum dilakukan oleh para penulis sirah nabawiyah untuk memudahkan memetakan. Yang pertama periode Mekah, yang kedua periode Madinah. Periode Mekah selama 53 tahun. Periode Madinah cuma 10 tahun. Nah, 53 ini lalu dibagi lagi. Dibagi sebelum menjadi nabi dan rasul 40 tahun dan 13 tahun setelah menjadi nabi dan rasul. Lalu di dalam 40 tahun ini ada usia sejak lahir, menyusui, usia kanak-kanak, remaja, dewasa, sempat berdagang. Kemudian sebelum berdagang beliau juga menggembala kambing. Lalu beliau menikah. Usia pernikahan beliau 25 tahun. Setelah itu beliau juga melakukan sekian banyak aktivitas sampai menjadi nabi dan rasul. Nah, sejak menjadi nabi dan rasul, riwayat tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW sampai pada kita lebih lengkap dan lebih detail ketimbang sebelumnya. Kenapa? Karena sudah mulai ada sahabat yang masuk Islam yang mencoba untuk merekam semua peristiwa yang ada pada kehidupan Nabi Muhammad SAW, sehingga yang diceritakan sampai bagian-bagian yang kecil-kecil, yang detail-detail. Seperti tadi kita sampaikan, misalnya berhubungan dengan berapa jumlah jenggot putihnya Rasulullah SAW atau rambut putih yang ada di jenggot dan di rambut kepalanya. Nah, itu kira-kira gambaran tentang pengertian sirah nabawiyah, supaya kita dapat gambaran secara umum sampai dengan setelah periode Mekah selesai masuk ke periode Madinah yang hanya 10 tahun, dari mulai ketika beliau hijrah sampai di kota Madinah, kemudian melakukan aktivitas membangun masjid dan sekian banyak aktivitas yang ada di kota Madinah, termasuk umroh 4 kali, haji sekali, karena beliau sampai akhir hayatnya haji cuma sekali, umrohnya 4 kali. Kemudian melakukan beberapa aktivitas, ada yang berhubungan dengan ibadah, ada yang berhubungan dengan aktivitas sebagaimana layaknya beliau sebagai seorang manusia, artinya tidur, makan, berjalan, dan aktivitas lainnya. Tapi beliau juga pada posisi sebagai kepala negara, gak diriwayatkan kepada kita, yang semuanya itu terekam dengan sangat lengkap dan riwayatnya sangat banyak. Karena jumlah sahabat yang menyertai beliau juga semakin banyak. Begitu beliau hijrah, ada ibu yang menawarkan putranya untuk tinggal bersama Rasulullah SAW. Karena sang ibu ini merasa ketika Nabi SAW datang, semua orang memberikan sesuatu. Beliau kan punya anak, lalu apa yang saya bisa berikan? Nabi sampaikan, saya punya anak, ya sudah, saya berikan anak saya untuk bisa berkhidmat pada Nabi SAW. Anak itu kelak kemudian kita kenal dengan nama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, menjadi pembantu Nabi SAW sejak usia 10 tahun sampai akhir hayat Nabi SAW, artinya berarti sampai usia 20 tahun. Jadi masa remajanya Anas bin Malik tumbuh di rumah Rasulullah SAW. Itu sebabnya kita bisa memaklumi, bisa memahami kenapa Anas bin Malik termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, karena di rumahnya dan keluar masuk, kadang disuruh
Bagi sahabat kan untuk dapatkan hadis nggak sulit, melakukan aktivitas apapun sudah bisa jadi hadis. Kadang-kadang cuma duduk begini aja lihat Nabi SAW berjalan sudah jadi hadis. Karena berjalannya juga jadi hadis, berbicaranya jadi hadis. Karena hadis itu tidak selalu isinya ucapan, tapi juga perbuatan. Nah, sampai dengan akhir hayat, kemudian ketika meninggal sampai prosesi pemakaman, biasanya sirah nabawiyah paling tidak sampai dengan Nabi SAW dimakamkan. Setelah selesai, kemudian masuk ke pemerintahan Abu Bakar dan seterusnya. Sebagian buku sirah nabawiyah ada yang memasukkan masa-masa awal pemerintahan Abu Bakar, karena ada hubungan dengan yang dilakukan dan direncanakan Nabi SAW sebelum. Misalnya Nabi SAW sudah menyiapkan pasukan, pimpinannya Usama, sudah disiapkan pasukannya, sudah tinggal berangkat, Nabi SAW wafat, pasukan itu gak jadi berangkat. Akhirnya di masa pemerintahan Abu Bakar baru diberangkatkan. Nah, cerita itu dimasukkan dalam sirah nabawiyah karena punya hubungan dengan sirah nabawiyah, padahal sudah masuk pemerintahannya Abu Bakar. Nah, kira-kira itu gambaran ruang lingkup sirah nabawiyah. Bahasan terakhir yang ingin saya sampaikan di kesempatan malam ini adalah apa kira-kira manfaat kita belajar sirah nabawiyah. Tentu manfaatnya bisa disebutkan dengan sangat banyak, tapi saya coba menampilkan dan menyajikan beberapa manfaat belajar sirah nabawiyah. Yang pertama, ini di halaman 11 kalau di bukunya. Yang pertama, mendapatkan aplikasi konkret hukum-hukum Islam yang terkandung dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dalam semua aspek kehidupan. Kalau orang bertanya, gimana sih cara sholat? Ya, lihat sholatnya Nabi SAW. Gimana cara berwudu? Lihat wudunya Nabi SAW. Gimana sampai cara bersin? Cara bersin itu dalam Islam gimana caranya? Lihat kebersihannya Nabi SAW. Gimana beliau berpakaian, memakai pakaian, melepas pakaian, ketika beliau menyapa bertemu orang, lalu kemudian mengucap salam, berjabat tangan, dan sekian banyak aktivitas ini semuanya kita temukan contoh konkretnya dari Nabi Muhammad SAW. Dan inilah yang menjadi keunggulan Islam. Dalam Islam ada dua hal sekaligus yang dimiliki. Yang pertama konsep, dan yang kedua contoh penerapan. Kalau sebuah ajaran hanya punya konsep tapi tidak punya contoh penerapan, orang akan bertanya, mana buktinya? Mana contohnya? Apakah sudah pernah diterapkan? Apalagi kalau orang ingin menguji apakah berhasil, perlu contoh. Dan alhamdulillah contoh itu ada pada diri Nabi SAW. Kalau tadi kita menyebutkan contoh wudu, sholat, dan beberapa ibadah, dan yang sekedar untuk menunjukkan bahwa semua itu kita bisa temukan dalam kehidupan Nabi SAW. Tapi bukan cuma itu, karena di sini disebutkan semua aspek kehidupan, berarti bagaimana beliau sebagai seorang suami, bagaimana ketika berhadapan dengan istrinya yang marah, bagaimana ketika berinteraksi dengan anak-anak. Ya, kadang-kadang anak-anak juga punya tuntutan-tuntutan. Bagaimana beliau bisa memberikan perhatian kepada anak-anaknya, meskipun di waktu yang sama beliau juga harus memberikan perhatian kepada umat. Bagaimana beliau belajar mengajarkan kepada kita, dan kita belajar dari sirah nabawiyah, bagaimana memberikan perhatian. Yang kalau dalam ilmu leadership, salah satu bagian yang perlu dimiliki oleh seorang leader adalah kemampuan memberikan perhatian kepada semua. Memberikan perhatian kepada semua. Misalnya ada sahabat yang datang menemui Nabi SAW. Sahabat ini ketika datang dan menemui Nabi SAW, ditanya oleh Nabi SAW, "Man anta?" Siapa anda ini? Kisah ini disebutkan oleh Imam Ibn Rajab. Kemudian dijawab oleh orang ini dengan pedenya. Dia tanya balik kepada Nabi SAW, "Ama ta'rifuni?"
Apa Anda gak kenal saya? Kan sebetulnya yang lebih pantas begitu ya Nabi SAW. Kalau Nabi SAW bertanya kepada sahabat, wajar kalau beliau mungkin ada satu dua atau beberapa sahabat tidak hafal, karena jumlah sahabat menurut riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad lebih dari 100.000. Bagaimana menghafal 100.000? Siapa yang sanggup menghafal 100.000 tersebut? Nah, Nabi SAW ketika ditanya begitu, balik bertanya lagi, man anta? Siapa anda? Lalu kemudian orang ini mengatakan, ana al-bahilil ladzi ji'tukal am. Saya adalah orang dari kabilah Bahilah yang menemui anda setahun yang lalu. Ternyata Nabi SAW nggak lupa. Ketemu tahun lalu cuma sekali, beliau masih ingat, dan beliau balik bertanya, bukankah anda ini yang tahun lalu tubuh anda terlihat tegap, badannya segar, tapi kenapa sekarang saya lihat kok kelihatan kurus? Kemudian dia mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, sejak tahun lalu saya bertemu anda, saya puasa terus tiap hari. Begitu mendengar itu, puasa terus, bukan diapresiasi, karena ini keliru puasa terus tiap hari. Kan nggak ada tuntunan ya puasa terus tiap hari. Kalau Ramadan 1 bulan penuh, tapi puasa terus sejak tahun lalu sampai dengan sekarang. Ditegur oleh Nabi SAW. Beliau tanya, man amaraka an tu'adziban nafsak? Siapa yang menyuruhmu untuk menyiksa dirimu? Puasa dianggap menyiksa diri karena apa? Puasa yang tidak ada tempatnya. Sementara itu dulu kita untuk sholat, insyaallah setelah isya kita lanjutkan kembali. Demikian, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala amma ba'd. Sedikit melanjutkan apa yang telah kita bahas pada pembahasan sebelum isya tadi, antara maghrib dan isya, sampai pada bahasan beberapa manfaat mempelajari sirah Nabi SAW. Tadi kita baru sampaikan pada poin pertama bahwa salah satu manfaat belajar sirah Nabawiyah, kita mendapatkan gambaran konkret, gambaran yang lebih jelas menerapkan hukum-hukum Islam dalam semua aspek kehidupan. Kemudian yang kedua, manfaat yang kita bisa dapatkan dari belajar sirah Nabawiyah, kita bisa mencontoh Rasulullah SAW yang beliau berada dalam kondisi contoh ideal, sehingga ketika kita mau meneladani beliau, ini adalah acuan yang digunakan oleh semua orang di setiap zaman, bahkan acuan untuk perbaikan umat. Kalau kita ingin memperbaiki umat, sosok yang bisa dijadikan acuan untuk memperbaiki itu adalah sosok Rasulullah SAW. Kalau ingin memperbaiki kondisi para bapak sebagai kepala rumah tangga, acuannya adalah sosok Rasulullah SAW. Kalau kita ingin memperbaiki kondisi remaja, acuannya juga Rasulullah SAW. Kalau kita ingin memperbaiki para pemimpin, contohnya dan acuannya juga Rasulullah SAW, karena berada pada kondisi yang ideal. Nah, ini manfaat yang kedua, dan kita bisa mendapatkan contoh ideal tersebut selalu relevan di setiap zaman. Jadi bisa diterapkan di setiap zaman, kapanpun. Artinya bukan hanya pada 14 abad yang lalu, sampai dengan zaman kita sekarang masih cocok, masih relevan dan bisa diterapkan. Kemudian yang ketiga, manfaat belajar sirah Nabawiyah, kita dengan meneladani Rasulullah SAW, ini adalah bukti bahwa kita mencintai Rasulullah SAW. Ayat yang paling sering disajikan untuk ini adalah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kita mengklaim bahwa kita ini mencintai Allah, salah satu cara untuk mengukurnya, apakah kita ini meneladani, apakah kita ini mengikuti Rasulullah SAW atau tidak. Ayat itu menjadi salah satu cara untuk mengukur kecintaan kita kepada Allah SWT. Apakah cintaan ini betul-betul teruji atau tidak. Karena kalau cuma mengucapkan lisan, semua kita bisa. Kita bisa mengatakan saya cinta Allah,
saya cinta Rasul. Tapi buktinya apa? Nah, buktinya kita wujudkan dengan meneladani Rasulullah SAW. Dan untuk bisa meneladani tidak mungkin bisa dilakukan tanpa belajar sirah nabawiyah. Tidak mungkin ada orang mengklaim saya mengikuti Nabi Muhammad SAW sementara dia sendiri tidak tahu bagaimana Rasulullah SAW yang diteladani tersebut. Misalnya bahwa Nabi SAW itu kalau bersama keluarganya, misalnya ketika bertemu dengan istrinya, apa yang beliau upayakan atau beliau lakukan ketika masuk rumah, kita bisa lihat dari penuturan istrinya. Ternyata yang pertama kali dilakukan Nabi SAW ketika masuk rumah, beliau bersiwak. Kenapa itu dilakukan? Sebagai bentuk upaya supaya pada saat bertemu dengan istrinya dalam keadaan yang terbaik, termasuk menghilangkan bau mulut. Jadi ketika bertemu istrinya berusaha berpenampilan dengan penampilan terbaik dan juga tidak menyisakan bau, termasuk bau dari mulutnya. Ini yang bisa beliau lakukan ketika masuk rumah. Nah, ini bisa kita teladani dan ini satu bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, belajar sirah nabawiyah juga sekaligus mengenalkan kepada kita mukjizat-mukjizat. Mukjizat Rasulullah SAW banyak, bukan hanya Al-Quran. Al-Quran cuma salah satu di antara mukjizat Rasulullah SAW. Dan kita tentu sepakat Al-Quran adalah mukjizat terbesar. Tapi ada mukjizat yang lain. Bahasan dalam sirah nabawiyah salah satunya berkaitan dengan mukjizat. Ada mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagian mukjizat yang beliau miliki juga sama dengan yang dimiliki oleh Nabi sebelumnya. Lalu yang kelima, manfaat belajar sirah nabawiyah adalah memantapkan tekad kaum muslimin yang mengikuti jalan Nabi SAW dalam membela agama dan kebenaran, sekaligus memberikan ketenangan. Karena apa? Mengikuti Nabi SAW menjadi jalan keselamatan dan jaminan untuk mendapatkan kemenangan. Pertolongan Allah tidak mungkin diberikan kepada orang yang jauh dari tuntunan Rasulullah SAW. Bagaimana kita bisa mengikuti tuntunannya tanpa mempelajari sirah nabawiyah? Itu sebabnya kalau orang yang pernah belajar sirah nabawiyah, dia akan melihat bahwa dalam sirah nabawiyah kita belajar bagaimana bentuk kemenangan, kejayaan yang hakiki. Kemudian ketika kita menapaki jalan tersebut, adanya ujian dan cobaan membuat kita jadi tenang, karena memang jalan ini jalan yang tidak sepi dari ujian dan cobaan. Ketika kita menjalani itu, kita bukan hanya meyakini bahwa ini ada pahala di balik itu, tapi juga ini adalah jalan kemenangan yang Allah janjikan. Kalau ada korban, ya memang begitu sunnatullah. Ada korban, seperti misalnya ada korban yang disakiti sampai disiksa seperti Bilal. Ada korban dari keluarganya Ammar, Yasir. Ada korban-korban, tetapi apa yang akan mereka dapatkan? Janji yang Allah janjikan kepada mereka lewat lisan Rasulnya SAW juga akan mereka dapatkan, menyebabkan itu menjadi jalan untuk mendapatkan ketenangan. Kalau sekarang ada orang berusaha untuk menjadi tadi, sudah melewati masa jadi orang soleh, beralih ingin menjadi muslim, ingin ikut terlibat dalam upaya memperbaiki umat, lalu dimusuhi. Ini menjadi sunnatullah dan membuat yang bersangkutan lebih tenang. Ya memang begini jalan. Ya, tidak panik, ya, tidak gelisah, karena memang ini jalan. Bukankah ada nabi yang bukan hanya sekedar disakiti? Ada nabi, ada rasul sebelum kita yang bukan cuma disakiti sampai dibunuh. Jadi itu sunnatullah. Kalau pada masa-masa sudah Nabi SAW bentuk-bentuknya ditambah ragamnya, tapi intinya ujian-ujian itu adalah bagian dari perjuangan. Kalau kita lihat imam 4 mazhab, kan semuanya pernah dipenjara. Imam 4 mazhab, dari mulai Imam Abu Hanifah,
Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Bahkan bentuk-bentuk penyiksaannya luar biasa dan beragam. Sebagian menyebutkan bahwa Imam Malik rahimahullah ta'ala, kenapa beliau ketika sholat setelah takbir, ya, pada saat di mazhab yang lain memilih pendapat sedekap, tetapi di mazhab Maliki mereka memilih untuk melepaskan tangannya ke bawah, tidak diletakkan di dada. Sebagian ulama di mazhab Maliki mengatakan disandarkan kepada apa yang dilakukan oleh Imam Malik di akhir hayatnya setelah beliau disiksa. Dan sebagian menceritakan disiksanya dengan cara diikat dengan tali, satu ke kanan, satu ke kiri. Kemudian ada binatang yang digerakkan, binatang itu diikat dengan tali tadi. Binatangnya satu ke kanan dan satu ke kiri, sampai akhirnya tulang ini lepas. Akhirnya kemudian beliau sholat tidak lagi sedekap, tapi meletakkan tangannya di bawah. Dan kita bisa bayangkan sakitnya kayak apa. Imam Ahmad ketika disiksa, sebagian mengatakan bahwa besi atau rantai yang mengikat tubuhnya itu lebih berat dari tubuh beliau. Ketika diajak diskusi debat dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah, ketika mereka kalah, mencambuk sampai pingsan. Setelah pingsan disiram lagi sampai siuman, diajak debat lagi. Siksaan yang luar biasa. Dan di saat itu beliau juga bertemu dengan orang-orang yang mungkin dalam sejarah tidak pernah disebutkan namanya, tapi membesarkan hati beliau. Ada yang menemui Imam Ahmad mengatakan, ya Imam, Anda ini orang yang akan diperhitungkan oleh umat. Apa yang Anda ucapkan itu didengar oleh orang. Maka bersabarlah dan teruslah berjuang untuk hidup mulia atau mati syahid. Lalu kemudian Imam Ahmad juga di penjara bertemu dengan beberapa tawanan, dan mereka bilang kalau dicambuk itu biasa aja, sakitnya cuma sebentar di awal aja, setelah itu udah gak kerasa. Ya sebenarnya kerasa juga, masa gak kerasa. Nah, tetapi kalimat-kalimat itu ternyata membesarkan hati Imam Ahmad, dan beliau ingat tuh orang ini nasihati, padahal dia nasihati orang sekelas Imam Ahmad. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu kadang-kadang orang membutuhkan orang yang menguatkan. Nah, sejarah ini yang sejarah yang panjang ini mereka dapatkan dari mana mereka bisa begini? Mereka juga punya bekal model dari Sirah Nabawiyah, meskipun bentuk-bentuk ujiannya tidak selalu dengan model yang sama, tapi jadi sunnatullah. Kalau memperjuangkan kebenaran akan ada musuhnya. Menjadi seorang muslim, orang yang memperbaiki apapun bentuknya, perbaikan yang dilakukan harus siap untuk dimusuhi. Kalau ingin nggak dimusuhi, jadi orang soleh. Lagi nggak dimusuhi, jadi orang soleh. Tapi kalau menjadi muslim harus siap dimusuhi. Ini yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Selanjutnya yang keenam, Sirah Nabawiyah juga berisi pelajaran, nasihat dan hikmah yang bisa diambil oleh semua lapisan masyarakat. Ada penguasa, ada rakyat, suami, bapak, anak, semuanya bisa mengambil keteladanan dari Rasulullah SAW. Sekarang ada buku, judul aslinya Ar-Rasul Al-Mu'allim. Terjemahannya jadi buku berjudul Rasul SAW sebagai seorang guru. Nah, ini mengambil satu sisi dari kehidupan Nabi SAW, yaitu beliau menjadi guru. Apa yang beliau lakukan sebagai seorang guru? Seorang guru bukan cuma sekedar transfer ilmu, cuma sekedar mengajarkan, menyampaikan materi, selesai. Tapi juga beliau memberikan perhatian kepada yang belajar. Bagaimana bentuk perhatiannya? Bentuk perhatiannya dari mulai kondisinya, memilihkan waktu. Ketika ada sahabat yang menyampaikan, ya Rasulullah, kenapa kok nggak kita bikin majelis, bikin pengajian dan diperbanyak pengajian? Apa jawab Nabi SAW? Tidak ada yang membuat saya untuk menunda atau tidak mengadakan kegiatan seperti ini dalam bentuk nasihat, bahasa kita sekarang
majelis taklim atau pengajian, melainkan saya khawatir kalian jadi jenuh, khawatir jenuh. Dan itu nanti bisa dirasakan kalau kita kegiatannya pengajian, pindah ke pengajian lagi, pengajian. Mungkin kalau pas lagi semangat kita masih kuat, tapi kalau sudah berjalan sekian lama kelamaan jenuh, lama kelamaan bosan. Nabi SAW mempertimbangkan, orang juga akan jenuh. Kok isinya pengajian terus? Kemarin pengajian, sekarang pengajian, tadi pengajian, siang pengajian, lalu malam pengajian. Nah, tidak semua orang kuat untuk diajak pengajian terus. Nabi SAW mempertimbangkan. Ini artinya apa? Ini sosok seorang guru yang memperhatikan kondisi orang yang belajar. Kemudian kalau bicara tentang metode pembelajaran, Nabi SAW juga memberikan keteladanan dalam beberapa bentuknya. Ada yang dalam bentuk pemaparan, yang lain menyimak. Tapi ada juga yang bentuknya memancing mereka untuk berpikir. Coba kira-kira, nah ini dia mengajak semuanya berpikir. Ada yang bentuknya bukan mengajak berpikir, tapi mengajukan pertanyaan yang ingin melihat respon. Ada juga yang bentuknya dalam bentuk teguran. Dan bentuk-bentuk ini menjadi modal bagi para pendidik untuk melakukan proses tarbiyah atau pendidikan. Nah, ini sebagai sosok seorang guru. Nanti sebagai sosok seorang pemimpin, bagaimana beliau memperhatikan rakyatnya. Beliau kadang-kadang sampai memaksa harus keluar di malam hari mengawasi kondisi masyarakat. Kemudian juga beliau memastikan beberapa hal berjalan dengan benar. Selain itu juga beliau sebagai seorang suami memberikan haknya. Bahkan beliau menegur sahabat-sahabat yang tidak memberikan haknya kepada keluarga. Misalnya ketika ada yang datang menemui Nabi SAW dan 3 orang sahabat ini tanya kepada, begitu datang menemui Nabi SAW nggak ada, bertemu dengan istrinya, tanya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di rumah. Lalu ceritakan. Setelah dengar cerita itu, apa jawaban mereka? Yang satu bilang, kalau gitu saya akan sholat malam terus, saya akan tidur. Yang kedua, saya akan puasa terus. Dan yang ketiga, saya tidak menikah. Nah, mendengar hal tersebut, Nabi SAW memanggil mereka. Dan ini cara yang salah. Lalu beliau tegur, beliau ingatkan, saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Saya juga sholat malam, tapi saya juga tidur. Artinya malam juga ada waktu untuk tidur dan ada waktu untuk bangun. Saya juga puasa, tapi saya juga berbuka. Jadi nggak puasa terus. Kemudian beliau mengakhiri sabdanya, dan saya juga menikah. Artinya jangan sampai muncul perilaku yang menyimpang karena berangkat dari sunnah. Dan Nabi SAW memberikan keteladanan tersebut. Artinya yang paling bagus itu orang yang salat malam tapi juga tidur. Ada tidur malam dan ada salat malam. Ada puasa dan ada tidak puasa. Ada waktunya bersama keluarga, kemudian seperti layaknya orang pada umumnya, rumah tangga, menikah, dan ada aktivitas yang lain. Semua itu ada pada tempatnya masing-masing. Kemudian yang ketujuh, sirah Rasulullah SAW merupakan gambaran ideal yang dimiliki seorang manusia sempurna dari segala sisinya. Tadi kita sampaikan, orang musyrikin sampai kesulitan mencari aib, mencari celahnya Nabi Muhammad SAW. Apa celahnya? Mereka tidak temukan. Ketika mereka menuduh Nabi Muhammad SAW kesurupan atau gila, orang-orang di Mekah pun tahu Nabi Muhammad SAW tidak gila, tapi dipaksakan. Tuduhan itu disematkan kepada Rasulullah SAW. Itu sebabnya beliau tidak pernah melayani itu. Beliau tidak pernah dalam berbagai kesempatan menemui orang-orang dan mengatakan, saya nggak gila. Coba lihat, saya nggak gila. Beliau tidak pernah menepis tuduhan itu dengan mengatakan saya tidak gila. Tapi orang bisa lihat sendiri, kan bisa bedakan orang gila dengan nggak gila. Semua kita, yang nggak perlu orang terlalu pintar, semua kita bisa membedakan orang yang gila dengan yang nggak gila. Ya misalnya diajak ngobrol, ditanya terus nggak nyambung, nah, ini mulai tanda-tanda ya.
kemudian ada gerakan-gerakan yang tidak biasa. Nah, tapi ini enggak. Pada diri Nabi SAW tidak ditemukan itu. Diajak ngobrol, bicaranya teratur, lalu tata krama, sopan santun, gestur tubuhnya pun menggambarkan ini orang yang paham betul dengan adat istiadat. Ini artinya nggak mungkin ini orang gila. Kemudian yang kedelapan, Sirah Nabawiyah juga membantu memahami Al-Quran dan Sunnah. Banyak ayat Al-Quran penjelasannya akan lebih gamblang, akan lebih jelas kalau kita juga memahami Sirah Nabawiyah. Surat Al-Anfal untuk bisa dipahami dengan baik, ya perlu Sirah Nabawiyah. Mulai dari ayat pertama, yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepadamu tentang Al-Anfal, harta rampasan. Itu gimana ceritanya? Nah, ini pasti nyambung ke Sirah Nabawiyah. Lalu pindah ke ayat yang lain, ke surat At-Taubah misalnya. Di surat At-Taubah ada bahasan orang yang main-main menghina Allah atau menghina Rasul atau menghina syariat, menghina Al-Quran, yang kemudian Allah bandingkan dalam Al-Quran. Itu gimana ceritanya? Jadi ceritanya begini, ada, nah itu ayat itu akan lebih jelas bisa dipahami dengan apa? Dengan Sirah Nabawiyah. Sekian banyak ayat Al-Quran, bahkan ada yang sejak ayat pertama di beberapa surat sangat membutuhkan Sirah Nabawiyah. Maka Sirah Nabawiyah membantu memahami Quran dan Sunnah. Kemudian yang ke-9, dengan Sirah Nabawiyah kita mendapatkan banyak pengetahuan yang benar tentang berbagai macam ilmu-ilmu keislaman, akidah, syariat, akhlak, dan beberapa cabang ilmu yang lain. Artinya, kenapa menggunakan istilah ilmu yang benar? Karena ilmu ini dijadikan acuan untuk mengukur benar atau tidak. Contohnya misalnya begini, ada orang mengenalkan konsep atau mengenalkan teori. Dalam pendidikan anak tidak boleh menggunakan kata jangan, karena itu akan berdampak negatif pada pendidikan. Pertanyaannya, konsep ini sejalan dengan Islam enggak? Lalu kita coba lihat di Quran, lalu kita coba lihat dalam Sirah Nabawiyah, ternyata nggak sejalan dengan Quran atau tidak sejalan dengan Sirah Nabawiyah. Di Quran jelas Allah berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi, ketika Luqman berbicara menasihati pada putranya, wa huwa ya'iduhu, sambil ngasih nasihat. Nasihatnya apa? Ya bunayya la tusyrik. Kata pertamanya, wahai anakku, jangan. Ini Quran ngajarin. Padahal kita kenal Luqman itu orang yang bijak, sambil juluki Luqman Al-Hakim, Luqman yang bijak. Ini yang benar konsepnya tadi apa? Quran. Ketika ada yang dianggap tidak cocok. Nah, inilah contoh bagaimana pemahaman, konsep, pengetahuan tentang banyak hal kalau kita cocokkan dengan Quran, dicocokkan juga dengan Sirah Nabawiyah. Nabi SAW pernah negur anak yang, atau menegur sahabat misalnya yang makan dengan tangan kiri, dan kalimatnya juga di situ ada kata atau bentuk negasi, ada jangan, tidak. Nah, konsep ini, ya konsep yang sempat dilontarkan oleh sebagian kalangan ini kita coba kaji kesesuaian dengan Quran, kesesuaian dengan hadis, lalu kita lihat dalam Sirah Nabawiyah. Ternyata Nabi SAW juga kadang menggunakan ini dan kadang menggunakan itu. Artinya tidak benar kalau orang mengatakan bahwa dalam pendidikan anak tidak boleh menggunakan kata jangan. Sebab Nabi SAW juga menggunakannya, meskipun ya kalimatnya jangan selalu menggunakan kata jangan terus. Jadi jangan ini, jangan itu, jangan, tidak selalu begitu juga. Tetapi penggunaan itu tidak dianggap keliru. Lalu yang ke-10, mengenal perkembangan dakwah Islam yang dilalui Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam menegakkan agama Islam ini. Prosesnya seperti apa? Misalnya Nabi SAW mulai menyiapkan generasi. Kalau bahasa kita sekarang kan istilah kader. Ada orang seperti Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada sahabat-sahabat yang kalau bahasa kita sekarang di ring satu.
Ini kader-kader inti. Tetapi ada sahabat-sahabat yang di level berikutnya. Itu gimana proses pembinaannya? Nah, ini kita kenali dari proses bagaimana mereka generasi awal, as-sabiqun al-awwalun. Ada yang masuk Islam yang memang sudah teruji bersama-sama Nabi SAW sejak awal Islam dan mengalami masa-masa berat. Maka tidak sama yang masuk Islam belakangan dengan yang masuk Islam sejak awal. Sama-sama berjuang, tapi kondisinya berbeda. Ya kira-kira sama dengan kualitas sebagian kita dengan kualitas bukan cuma bapak kita, mungkin mbah kita di zaman kemerdekaan. Semangat juangnya luar biasa. Sementara pada generasi berikutnya, karena kondisinya sudah lebih nyaman, enak, sekarang di beberapa tempat orang sudah mulai sulit untuk berhadapan dengan kondisi-kondisi berat, nggak siap dengan kesulitan-kesulitan. Dan mungkin juga yang di perguruan tinggi merasakan mahasiswa sekarang dengan mahasiswa era beberapa puluh tahun yang lalu juga sudah mulai berbeda. Ada yang dikasih tugas agak banyak, langsung bisa dikurangi tugasnya, atau kemudian minta keringanan-keringanan yang tidak seperti pada era-era beberapa tahun yang lalu. Nah, hal-hal seperti itu membuat kita jadi belajar, dan Nabi SAW mengenalkan kepada kita bagaimana proses-proses itu. Yang terakhir, Sirah Nabawiyah juga mengenalkan kepada kita yang berkaitan dengan sebab turunnya ayat, nasikh masuk, dan beberapa hal yang berkaitan dengan syariat. Yang maaf kalau kemarin sempat viral terkait dengan disertasi yang di UIN Jogja, rujukannya Syahrul. Syahrul ini kan salah satu pemikiran menyimpangnya adalah menolak hadis. Tentu banyak penyimpangan-penyimpangan yang lain, dan tidak perlu banyak dibahas karena memang yang bersangkutan tidak punya otoritas di bidang ilmu agama. S1, S2 dan S3-nya tidak di bidang ilmu agama. S3-nya teknik sipil. Lalu membongkar usul fikih yang sudah dikenal oleh para ulama selama lebih dari 1000 tahun. Ya kan, pilihannya ulama salah semua. Yang benar lulusan teknik sipil, dan ini membahas usul fikih. Kita bukan bicara tentang bangunan ya, kita bicara tentang usul fikih, bicara tentang fikih yang ada dalam syariat. Atau sebaliknya, para ulama yang benar lalu ini yang salah. Kan pilihannya cuma salah satu dari dua itu. Karena yang dibongkar rumusan-rumusan yang sudah baku dalam syariat. Jadi tentu kita tidak perlu aneh melihat kalau ada orang yang berbicara di luar otoritas ilmunya. Dan sebagian juga pusing ya kalau gimana ceritanya lulusan teknik sipil membahas usul fikih gitu. Ini apa teknik fikih atau usul sipil gitu. Kan susah apa ketemu rumusannya. Maka kalau punya pendapat yang aneh-aneh memang ya harap dimaklumi. Selain juga bahasa Arabnya, di kalangan para ulama dikenal kemampuan bahasa Arabnya rendah. Kemampuan bahasa Arabnya rendah. Yang bersangkutan orang Arab, tetapi sama seperti kalau kita juga orang Indonesia, kan kemampuan bahasa Indonesia kita beda-beda kan. Sekarang silahkan bandingkan bahasa kita dengan bahasanya Buya Hamka. Kan sama-sama orang Indonesia, sama-sama bisa bahasa Indonesia. Kalau ngomong ya bisa nyambung. Bahkan kita sering ngomong salah paham, ya, ngomongnya salah tapi orang paham gitu. Kan kadang-kadang begitu, strukturnya nggak beraturan. Tapi coba bandingkan kemampuan bahasanya Buya Hamka dengan kemampuan bahasa sebagian kita. Nah itu artinya bahasanya tingkatnya, kemampuannya beda. Nah Syahrul juga begitu. Syahrul berada pada level yang rendah kemampuan bahasanya. Selain tidak punya otoritas di bidang tersebut, ya, misalnya di bidang usul fikih, di bidang fikih, dan membongkar sesuatu yang sudah disepakati oleh ulama selama berabad-abad. Ya, lalu baru muncul bukan ahli fikih, bukan ahli usul fikih,
lalu berbicara dengan bukan berangkat dari basic ilmunya, lalu menganggap apa yang selama ini ada rumusannya dikatakan para ulama dianggap salah dan keliru. Ya, kalau para ulama mengatakan bahwa kalau orang berbicara bukan pada bidangnya, ya tunggu aja hal-hal yang aneh, ya, hal-hal yang nyeleneh. Misalnya mengkritisi teori, memunculkan namanya teori batas. Jadi batasan-batasan yang ada dalam syariat itu perlu dibongkar ulang. Misalnya aurat. Batasan aurat laki-laki itu dari sini sampai sini itu perlu dibongkar ulang dan dibuat rumusan baru. Nah, rumusannya gimana? Gini. Aurat itu adalah bagian tubuh yang kalau orang lihat pada kita merasa malu. Maka itu namanya aurat. Ini rumusannya. Saya bukan bicara rumusan syariat, ya, rumusan yang bersangkutan. Nah, kalau begini caranya, maka kalau ada bagian tubuh kita yang merasa kita malu terlihat, berarti aurat. Misalnya begini, saya beberapa hari yang lalu baru digundul setelah tawaf, sa'i dan seterusnya. Karena gundul, saya merasa risih, malu, akhirnya kemudian saya pakai peci. Kalau menggunakan rumusan tadi berarti kepala saya aurat. Berarti dia nggak pakai peci, membuka aurat. Ternyata enggak, ternyata aurat itu rumusannya kembali ke masing-masing. Kan ayatnya jadi gak jelas. Aurat itu apa? Ketika saya malu kepalanya terlihat, lalu saya pakai peci, berarti aurat saya kepala. Yang lain yang nggak pakai peci, karena merasa saya buka tutup kepala juga nggak malu, nggak merasa risih, berarti bukan aurat. Yang pakai rok mini dan nggak merasa malu, berarti bukan aurat. Karena batasan auratnya kalau dia merasa malu terlihat seperti itu, dan akhirnya rumusan jadi berantakan. Ya. Nah, itu mungkin beberapa hal yang bisa kami sampaikan untuk bahasan terkait dengan sirah nabawiyah ini. Mohon maaf untuk 4 menit. Mudah-mudahan ulasan ini ada manfaat yang bisa kita ambil bersama, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kami tutup. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.